mendengar firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh dipenuhi oleh kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, amin. Ya, selamat pagi semua saudara-saudara yang diberkasihi di dalam Kristus. Ya, senang sekali saya pada pagi hari ini membawakan firman Tuhan. Ya, kita berdoa dulu aja ya. Bapak, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Pada pagi hari ini kita akan menikmati roti hidup. Kasih-Mu yang begitu besar melalui firman Kristus ini, Bapak, yang bikin semua dari awal sampai akhirnya Roh Kudus yang akan memberitahu kami roh hikmah dan pengertian supaya kami bisa mengerti dan menangkap semua apa yang diberikan pada pagi hari ini. Biarlah kami bisa menikmati Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berucap syukur. Amin. Ya, berita baik sebelum saya mulai khotbah. Dalam waktu berapa hari ini? 10 hari lagi saya akan mendapatkan anak cowok. Dan kayaknya saya harus banyak belajar pada om-om dan tante-tante yang sudah mempunyai anak untuk mengurus anak. Dimulai dari memandikan bayi. Ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan mulai membahas tentang bagaimana kita hidup dari iman, dalam iman, dan menuju iman. Kenapa penting pada pagi hari? Kenapa penting dibahas dari iman? Iman itu adalah bagaimana kita bisa melihat Yesus itu dan Yesus bisa lakukan apa untuk kita. Iman itu tuh bukan berlandaskan atas siapa saya dan saya harus bisa apa, saya harus ini, saya harus itu, saya harus ini, saya harus ini, dan nggak pernah beres-beres sampai sekarang. Karena banyak di luar sana akan ngomong, oh saya harus ini, saya harus ini. Contoh, saya lagi browsing tadi malam aja, iseng mencari hiburan, sampai ditulis bagaimana cara apa yang tidak didapatkan oleh anak-anak pada saat dia sekolah untuk menjadi orang sukses. Selalu, oh ya, kemampuan berkomunikasi, kemampuan ini, kemampuan itu, negosiasi, terus ya dan lain-lain banyaknya. Yang dipastikan kita tidak akan mungkin sampai sesempurna itu. Yusuf pada saat dia di titik terbawahnya dia di Mesir, pada saat dia tidak punya apa-apa, pada saat dia dijual kayak ya lebih hina daripada binatang ya, ditelanjangin di pasar, dia dijual sebagai budak. Ya, ada yang mau menawar, telanjang saudara. Karena apa? Orang harus melihat kondisi fisiknya nggak ada penyakit. Karena orang takut kalau masukin budak yang dibeli dari pasar masuk ke dalam rumah ada penyakit, itu bahaya. Makanya dia harus telanjang dan dia dijual. Dia dijual di situ. Tapi di situ kalau saudara baca di kitab Kejadian ngomongnya ketika Tuhan beserta dia, Yusuf adalah orang sukses. Kuncinya di sini adalah kita membahas tentang Tuhan, dan hebatnya hanya Tuhan saja itu kuncinya. Itulah kenapa kita harus berjalan sesuatu dari mulai iman dan iman dan iman. Karena di dalam iman itu adalah kita bisa mengerti tentang Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mengerti tentang iman itu adalah melalui Injil. Di Roma 1 ayat 16 ini dituliskan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang
percaya. Oke. Setiap orang yang percaya, karena di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara, kenapa penting sekali orang benar di sini? Karena orang benar akan hidup diberkati. Dan kita semua tahu kita butuh berkat. Yes. Kita butuh berkat. Ya. Kita tahu kita datang ke sini karena kita pengen solusi. Kita pengen pemecahan. Saya punya masalah di rumah. Saya tahu, kita tahu bahwa kita itu nggak akan bisa sukses, berhasil di dalam pekerjaan kalau nggak ada Tuhan. Karena itu kita datang ke sini. Dan ini adalah solusinya. Karena di dalam ayat 16 tadi ditulis adalah menyelamatkan. Menyelamatkan di sini itu bukan hanya kita masuk surga loh. Ini yang selalu dibahas adalah menyelamatkan di sini adalah semuanya aspek di dalam hidup kita. Semuanya. Semua itu semua yang baik. Contoh, badan lebih kuat, lebih sehat, tidak ada diabetes, tidak ada apa, itu bisa melalui kesaksian yang tadi sudah diberitakan. Saya kadang-kali ngomong, aduh sampai kesaksiannya orang dalam sini nggak seru kalau orang luar negeri gitu kan. Saya pernah kepikiran begitu, cuma saya pikir lagi, orang luar negeri aja yang hidupnya kadang-kadang lebih parah daripada kita, gitu ya. Kita dengerin lebih parah, mereka dapat loh. Mereka cuma mendengar Injil ini diberitakan. Jadi saudara-saudara, kesimpulannya gampang. Antara saudara dapat berkat, antara saudara hidup diberkati, antara saudara menjadi orang benar, itu tuh sebenarnya hanya setipis antara saudara menerima Injil yang sempurna atau Injil yang lain. Hanya itu. Tipis banget. Ya. Dan basicnya di sini adalah iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Injil itu tuh akan selalu berbicara tentang Kristus. Kristus yang seperti apa, saudara-saudara? Ya, ini dimulai dari ada ceritanya pada saat Petrus berhadapan dengan jadi kayak kumpulannya orang-orang tua gereja itu di pusatnya Yahudi. Karena orang-orang selain Yahudi, jadi non-Yahudi, itu sudah mulai menerima Kristus. Mereka berdiskusi apakah kita harus memasukkan hukum Taurat. Ya, basicnya adalah hukum Taurat. Awalnya mereka dapat selalu hukum Taurat. Basic mereka tahunya hukum Taurat luar dalam. Mereka lagi berdiskusi nih, kita perlu masukin nggak? Di ayat 15, ayat 7, sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung bertukar pikiran melalui soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih Petrus, memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulut-mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan percaya. Prosesnya sama. Kita mendengar, Injil diberitakan, dan percaya. Ya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka sama seperti kepada kita. Jadi saudara tahu orang ini bertobat menerima Yesus atau enggak ketika Roh Kudus turun. Bahkan jadi Petrus pun melihat efeknya Roh Kudus turun.
Itu kejadiannya pada saat kapan? Karena Petrus ini berbicara saat itu saya lagi berbicara ini pada mereka dan Roh Kudus turun. Itu adanya di ayat sebelumnya. Ini lebih bahas dulu tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa. Jadi pada saat Petrus ini berbicara ini, titik ini jadi panjang lebar, ayat ini kuncinya. Tentang dialah kepada nabi semua bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Itu ayat 3, ayat selanjutnya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Taunya dari mana? Mereka berbahasa roh dan memuliakan Allah. Kan? Jadi Injil di sini itu adalah kuncinya. Dan selalu saya pegang dari ayat ini, esensinya dari ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Ini adalah ayat yang paling pertama saya hafalkan pada saat saya sekolah minggu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya boleh hidup kekal. Supaya setiap orang percayanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Ini adalah ayat yang paling basic. Dan saudara-saudara keluar dari sini, saya cuma pegang satu. Saudara-saudara harus dapat, yaitu kasih. Kasihnya berupa apa? Kasihnya berupa yang saudara dapat adalah pengampunan dosa. Kasih Bapaknya seperti apa? Dengan cara Dia memberikan semua apa yang Dia bisa lakukan untuk kita beroleh hidup kekal, yaitu mengorbankan anaknya. Hanya itu Injil. Saudara-saudara nggak perlu mikir kebanyakan. Saya harus begini. Wah, ini konsep doktrin gereja dari Calvinis, terus apa lagi? Armenian, ngambil situ Baptis. Saudara nggak usah. Saya lihat temen saya tuh cuma bisa hafalin ayat ini. Yang di gereja tidur dengan manisnya, maka itu saya selalu ngomong, kamu terusin aja tidur karena nggak perlu lagi dengerin yang lain gitu kan. Hanya ini aja yang kamu ingat. Saudara-saudara, hidupnya diberkati. Anak udah 2, punya ada mungkin. Di saat semua orang kliennya banyak kosong, dia ada aja terus. Anaknya udah. Teman-teman saya cuma bisa hafal satu ayat, Yohanes 10 ayat 10, karena ayatnya gampang kan. Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya kita mempunyai hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Dia cuma tahu bahwa apa? Ya, Yesus datang supaya saya hidup dalam kelimpahan. Tidak lepas lagi ngerjain. Ya, Yesus datang supaya saya jadi sukses. Yesus datang supaya saya hidup di dalam berkat. Cuma itu. Dari yang tadinya nggak ada klien, banyak banget kliennya sekarang. Sampai tiap kali datang ke rumah saya menggambar dulu arsitek. Gambar dulu, saya pusing. Banyak kerjaannya gini. Banyak. Di saat yang bisa dibilang katanya 2016 krisis. Cuman tahu bahwa Tuhan itu sayang banget sama kita. Dan itu kecil. Dimulai dari apa sih? Dimulai dari pengampunan dosa. Pak Melki kemarin minggu lalu udah ngomong selalu, oh ya pengampunan dosa. Kenapa sih pengampunan dosa? Gampangnya itu. Kenapa pengampunan dosa? Kenapa harus pengampunan dosa ini? Saudara saya kasih gambaran seperti ini ya. Misalnya saya di sini. Ini adalah Adam. Misalnya di sini Adam. Saya bilang saudara. Tim. Martin. Bentar.
butuh bantuan. Nggak apa-apa. Mati nih. Ya udah. Kak. Saya kasih gambaran seperti ini. Ini adalah Adam, manusia pertama. Ganteng, cakep. Cuman pada saat itu Adam tidak taat, jatuh di dalam dosa. Anggap saya itu adalah dosa, ya kan? Dosa itu menempel, nempel, dipegang. Wah, dia udah nggak bisa lepas. Oke? Dia mau kemana, jalan-jalan kemana, si dosa itu akan nempel. Dan si dosa ini itu membawa teman-temannya. Tidak ditulis sakit penyakit, umur pendek, terus perpecahan, semua tuh ada di belakang-belakangnya. Karena itu ketika ini adalah manusia setelah Yesus datang dan dia menerima Yesus, Yesus mengampuni dosa. Karena itu dosa lepas. Dosa bersama teman-temannya itu akan lepas. Karena itu pengampunan dosa itu Karena itu dimulai selalu dari pengampunan dosa. Dia lepas. Bedanya itu adalah yang harus dilakukan oleh manusia baru, dilakukan oleh Mika adalah melihat dosa, melihat saya, atau melihat Kristus. Melihat Kristus. Melihat dosa itu sama aja kayak kita melihat diri kita sendiri yang dulu. Kalau posisinya melihatnya ke saya, melihatnya ke dosa, melihat saya kurang ini, saya sakitnya ini, saya sakitnya itu, saya sakitnya ini. Dia mendekat sendiri nggak ke saya? Semakin dilihat, semakin dekat. Semakin hari, semakin dekat. Apalagi di WhatsApp grup itu paling banyak dari teman-teman saya, hati-hati ini, hati-hati itu, hati-hati ini masalah ini kurang itu, makan ini salah, makan itu salah, sampai dibahas saudara ini. Ya silakan duduk, terima kasih. Sampai dibahas saudara ini di Inggris aja. Tahu daging merah kan saudara, istilah daging merah? Daging merah itu kayak sapi. Itu ada profesor yang ngomong katanya, wah ini bagus buat kesehatan, untuk kadar kandungan mineralnya bagus. Ada satu profesor lagi dia ngomong, wah ini enggak, ini jelek buat kesehatan. Sampai si pembacanya bingung, saya bingung saya harus pilih apa. Saya mendengar ini bukan tambah saya kuat, saya harus apa, saya tahu harus enggak. Halo, jadi dia kesimpulan apa? Ya karena saya suka sapi ya, saya takut sapi. Dari mana bapak? Segampang gitu. Ya. Jadi balik lagi saudara-saudari, ini di 2 Korintus 11 ayat 3. Pegang ayat ini, itu tuh saya nggak usah bahas yang bahasa Indonesia ini, saya cuma pengen bahas ayat 3-nya saya garisin. The simplicity that is in Christ. Ikut Tuhan, terima Yesus, mendengarkan Injil itu sangat simpel sekali. Amat sangat simpel sekali. Iman itu simpel. Kita hanya melihat Yesus, Yesus bisa lakukan apa untuk kita. Siapa Yesus, Yesus bisa lakukan apa, dan kita terima. Kita bisa. Udah. Hanya gampang. Saya ngomong banyak nanti sampai beres kebaktian. Hanya itu loh. Minggu depan pakai lagi. Panjang lebar. Hanya itu kuncinya. Dan selalu adalah pembukaan lagi tentang Yesus yang baru lagi, pembukaan Yesus yang baru lagi, hanya itu. Karena itu saudara-saudari selalu akan menjadi masalah ya. Orang-orang yang berada di dalam kasih karunia itu akan selalu adalah orang dia akan melawan yang orang-orang yang berada di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu tuh adalah orang-orang yang berada di dalam performa. Saya harus. Saya di sini mencari, saya harus lebih kuat. Saya harus lebih kudus. Jangan cuma ngomong satu kata. Terang.
pernah beres. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu itu telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Yesus. Mati itu mati. Nggak ada reaksi, nggak ada apa. Kita tuh bukan hanya mengesampingkan, oh ya ini nggak perlu hukum Taurat, enggak. Kita tuh mati, kita nggak bisa. Orang mati mau diomongin apa-apa, contoh yang orang udah mati nggak mungkin disuapin agar kan puding gitu, nggak mungkin, dia nggak akan mungkin ngerasakan enaknya, betapa enaknya angger durian montong itu luar biasa. Saudara-saudari boleh mencoba durian montong. Anggernya kok jadi promo ya, itu betapa enaknya, itu nggak akan bisa merasa. Ya orang udah mati, dia nggak akan mungkin bereaksi. Begitu juga nggak akan mungkin saudara tuh mengharapkan saudara akan bereaksi terhadap Tuhan. Ya. Dan kita itu tuh dibangkitkan dari orang mati supaya kita berbuah bagi Allah. Ya, di sini memang pada waktu kita hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita supaya apa? Kita berbuah maut. Gambarnya saudara kayak gini. Ini adalah problem yang saya lihat sendiri. Ini di kakak saya. Kakak saya itu selalu takut untuk merawat anaknya karena dulu dia pernah merasakan gak enak. Karena itu dia itu tuh takut untuk anaknya supaya gak dapet yang baik. Bahasanya agak aneh. Jadi dulu dia pernah merasakan yang gak enaknya sebelah sini. Karena itu setelah dia punya anak, dia tuh gak mau anak itu merasakan apa yang dirasakan oleh anaknya. Karena itu dia berusaha supaya anak ini gak dapat yang enak. Akhirnya apa? Akhirnya malah jadi gak benar. Kita itu orang tua memberikan kepada anak itu adalah kasih yang harusnya diberikan anak itu pada saat itu, bukan berdasarkan ketakutan kita. Karena itu kita mengasihi, salah. Itu malah jadi anak yang overprotective, malah jadi terlalu dimanja, dan hasil anaknya malah jadi aneh. Itu yang kadang-kadang saya perhatiin di situ. Ketika kita mulai menaruh di mana hukum Taurat itu selalu berbicara tentang kita harus. Pengalaman orang yang jelek saya nggak mau mendapatkan karena itu saya harus. Nah itu udah hukum Taurat. Saya lihat orang di mana-mana krisis sekarang karena itu saya harus. Itu benar. Saya sakit karena itu saya harus. Itu benar. Kita hidup berjalan di dalam Roh. Karena itu kita akan melihat selalu Yesus. Kita bekerja karena kita lihat Yesus. Yesus yang akan berjalan di depan kita. Dia yang akan memberikan kita kesuksesan. Ya kan? Ketika kita sakit, kita lihat Yesus adalah penyembuh kita. Dia adalah kesembuhan kita. Karena itu kita makan obat. Ya kan? Karena nggak ada untuk sementara saya nggak pernah lihat ada namanya gigi bolong tiba-tiba bisa beres lagi giginya gitu kan tanpa ada tambalan gigi. Ya itu saya dokter gigi. Ya karena itu kita harus datang ke dokter gigi. Di situ kita berdoa. Di situ namanya kita melihat, kita berkata Tuhan adalah penolongku. Iya, sekarang itu. Sebab itu sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab itu kita telah mati bagi Dia dan yang mengurus kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh, dalam keadaan lama
bahwa hukum Taurat dulu. Sebab jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-sekali tidak. Justru hukum Taurat, oleh hukum Taurat, aku mengenal dosa dan aku juga tidak tahu apa keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Saudara-saudari, nanti saya akan bahas tentang mengenal dosa. Karena ini seru. Ya, lanjut. Jadi bagaimana sekarang? Ini di Galatia 3 ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Ini yang selalu saudara lihat di sini. Ada saudara lihat di sini. Saudara-saudara menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara menerima sukses. Saudara-saudara menerima keluarga yang bahagia. Saudara-saudara melihat anak saudara diberkati. Saudara-saudara melihat hidup saudara luar biasa diberkati. Lebih lagi, saudara-saudara melihat tubuh saudara dipulihkan dan umur panjang. Itu dimulai dari apa? Dari ketika kita melakukan sesuatu atau dari mendengarkan Injil. Mendengarkan Injil itu penting. Ini luar biasa. Pembedaannya tuh di sini. Hearing of faith, mendengar. Maka itu penting sekali pada saat saudara galau, saudara stres, saudara kurang ini, kurang itu, saudara mendengar Injil, baca firman Tuhan. JosepPrince.org selalu ada renungannya. Baca, dengerin lagi. Karena Injil di situ itu tuh adalah kekuatan Allah, salurannya Tuhan untuk apa? Untuk memulihkan, untuk memberkati kita, untuk memulihkan, menyempurnakan, menyucikan kita. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran. Dan bagaimana? Ya, kita lihat di sini Abraham itu tuh diperhitungkan sebagai kebenaran ketika dia percaya. Apa Injil yang diberitakan kepada Abraham? Bahwa dia akan menjadi bapak bangsa, walaupun belum ada. Begitu juga Injil diberitakan kepada kita bahwa semua dosa saudara sudah beres dan ditanggung sama saudara. Itu Injil. Saudara percaya, saudara dapat semua. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman itulah anak Abraham, itulah karakternya kita. Kita itu adalah anak-anak Abraham, bukan berlandaskan dari hukum Taurat, dari sunnah, bukan dari apa, tetapi dari percaya. Ayat 8. Dan di dalam kitab suci yang sebelum mengetahui bahwa Allah membenarkan orang yang bukan Yahudi karena terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham bahwa segala bangsa akan diberkati. Ini Injil Abraham. Ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ayat 9-nya bahasa Inggrisnya ini bagus. So then, those who are faith are blessed. Melalui iman kita diberkati. With, dengan cara percaya. Hanya itu. Jangan mencampur saya harus ini, saya harus ini, saya harus tidak. Dengerin firman Tuhan. Dengerin
dengerin dan percaya. Lihat saudara hasil. Karena semua orang yang di bawah hukum Taurat akan berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di hukum Taurat. Ya, dulu saya mau sini dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan melakukan hukum Taurat. Karena jelas orang benar akan hidup oleh iman. Sebab dasar hukum Taurat bukanlah iman. Jadi saya baliknya ini. Ketika saudara mulai melakukan sesuatu, itu bukan iman. Itu bukan dasar berkat. Masalahnya kalau saudara mulai melakukan sesuatu, berarti saudara harus sempurna banget melakukannya. Salah dikit, salah semua. Nah, ini yang seru. Kita telah menebus maaf. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena mereka, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara highlight di sini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Pada saat pas pulang, setiap kali Pak Melty selalu ngomong, ya diberkatilah saudara di ulangan 28. Diberkatilah saudara panjang. Ya. Di sini saya akan menjelaskan kutuknya hukum Taurat. Kenapa? Karena di ayat ulangan 28 ada 14 ayat berbicara tentang berkat. Tetapi ada 54 ayat berbicara tentang kutuk. Coba. Saya dengerin dari khotbah tersebut, dia nanya, Tuhan kenapa sih lebih banyak? Tuhan kenapa sih lebih banyak? Ya kan? Kok bisa lebih banyak? Jawaban Tuhan gampang. Soalnya kadang-kadang kita nggak tahu bahwa kita tuh sekarang berada di bawah kutuk. Karena itu instruksinya jelas, detail. Ini juga lagi di bawah kutuk loh. Berarti kamu harus siap-siap, cepat-cepat dong keluar. Gampangnya itu. Ini adalah instruksi di mana saya harus cepat-cepat keluar dari kutuk itu. Jangan lama-lama. Oke? Ya, kan? Ya. Contoh, ini penyakit. 22, ayat 22. Tuhan akan mengajar kau dengan batuk kering, demam tuh betul. Saya panas gitu. Biasa, nggak apa-apa, biasa. Dibiarin seminggu, batuk kering, dibiarin. Kan? Demam kepilau, ya itulah. Sakit radang. Di sini siapa yang udah terbiasa? Flu doang. Ini kutuk yang ada di ulangan 28. Kekeringan, hama, penyakit, gandum semua memburu kau sampai engkau binasa. Sampai engkau binasa, ini kutuk loh. Lanjut. Tuhan menghajar engkau dengan bara Mesir, dengan borok, dengan kedal dan kudis yang sampai saat ini saya juga nggak tahu ini istilah borok, kedal, kudis itu seperti apa. Cuman saya bisa lihat adalah tumor. Sekarang tren kan? Sampai dibuat penelitiannya, orang-orang yang mempunyai orang tua sakit tumornya bisa ganas, bisa jinak, maka anak-anaknya akan memiliki kecenderungan untuk memiliki sakit tumor. My God, itu tuh tolong jangan dipiara. Jadi kita itu dianggap itu percaya berdasarkan sains gitu, berdasarkan ilmu kedokteran ini. Orang tua yang punya sakit tumor dia akan memiliki sakit tumor. Itu kutuk, jangan dipiara, saudara-saudari. Tolong, please, itu nggak enak. Which you cannot be healed, bahasa Indonesianya adalah yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh, ya atau tidak? Kanker itu nggak bisa disembuhin. Yang bisa disembuhin dengan cara apa? Diambil semuanya, potong.
Tuhan akan menghajar kau dengan bara yang jahat, yang tidak dapat sembuh, lutut dan pahamu, bahkan telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu. Oke. Di sini saya mau highlight di lutut dan paha. Ini saya butuh bantuan istri saya. Yuk, yang suka orang tua tuh suka sakit, makin lama makin sakit, makin enak. Itu apa namanya? Osteoartritis. Itu pada saat orang tua udah makin lama makin sakit, ini olinya makin berkurang. Itu kutu. Jangan sibuk, tinggal berobat aja, tinggal makan ini, tinggal makan ini. Itu kutu. Ya, kedudukan. Kita di posisi. Ini sebenarnya masih banyak, cuman saya ambil yang bagi saya ini highlight. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Di tempat kota saya di tempat kerja saya itu betul terkutuk. Itu jangan dibiarin, saudara. Orang asing yang ada di tengah-tengah kamu akan makin tinggi mengatasi kamu. Kalau di berkat yang di list yang berkat, kitanya akan lebih tinggi daripada orang-orang lain. Kalau yang ini yang kutuk, orang-orang asing datang atau dia lebih tinggi. Mengatasi kau, tetapi engkau semakin rendah. Saya akan semakin ada artinya, ada apa-apa, hilang. Ia akan memberi pinjaman kepadamu. Kalau yang berkat, kita yang lebih tinggi dan kita akan memberikan pinjaman. Saudara-saudara, jangan aneh ketika saudara mengenal kasih karunia. Hidup saudara akan dibawa semakin naik. Tugas saudara hanya apa? Mendengarkan. Terus adalah mendengarkan. Tetapi engkau tidak dapat memberikan pinjaman, karena ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. Berkat adalah kita jadi kepala, bukan ekor. Tetapi kutuk, kita jadi ekor. Oke? Keluarga, engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan. Di sini adalah istri. Tetapi orang ini meniduri. Saya akan ngomong gini, istri saudara itu nggak pernah saudara bisa nikmati. Ini bagi cowok-cowok, oh my god, jangan sampai ini terjadi. Karena istri itu luar biasa. Ya, intinya saya sangat menikmati sekali pertemuan saya dari istri saya gitu, dari mulai sejak pacaran dari kelas 3 SMA sampai nanti seminggu kemudian punya anak. Karena setelah seminggu kemudian udah ada Matthew, udah nggak bisa menikmati lagi sendiri, harus bersama-sama barengan. Masa pacaran saya sudah hampir berakhir sampai seminggu kemudian. Iya, lanjut. Mendirikan rumah, ia akan mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. Biarkan. Orang kaya yang orang kaya, rumah bagus, keren, kolam renang. Yang sama siapa? Pembantu. Yang kerjaan main di rumahnya siapa? Pembantu. Bapaknya nggak pernah ada di rumah, selalu sibuk. Istrinya juga kemana? Ke diskotik terus. Duit banyak, saudara banyak, bisa keliling dunia gitu. Tapi nggak pernah bisa menikmati. Engkau akan membuat kebun anggur, tetapi tidak pernah mengecap hasilnya. My God. Saya kerja sini, saya pengen nikmatin hasilnya. Saya bisa ketawa-ketawa sama istri saya, ngajak makan di mana. Nanti udah ada anak, ya tambahan ada anaknya gitu, dengan berat hati gitu. Nggak, saudara. Saya senang bahagia, cuman saya nggak bisa berdua lagi. Ya. 32. Anak-anakmu lelaki dan anak-anak perempuan akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi engkau melihatnya dengan matamu sendiri sehari-hari, engkau akan tunduk kepada mereka dan tidak dapat berbuat apa-apa. Kebayang, anak itu adalah sesuatu yang paling berharga yang Tuhan sediakan buat kita. Melebihi apa yang kita bisa pegang, kita kaya, kita apa, itu lebih. Ketika saudara dapat anak, saya nggak bayang. Karena sebenarnya nggak seru, biar seru nanti seminggu lagi seperti apa. Dan
tidak bisa menikmatinya. Ayat 41, dan kau mendapat anak laki dan perempuan dan bukan bagi dirimu, sebab mereka akan menjadi tawanan. Tawanan apa sekarang? Zaman sekarang narkoba. Saudara, ini cerita ngeri, saudara. Sebenarnya saya ngeri. Ini teman bapaknya teman baik saya. Jadi teman dari bapaknya teman baik saya. Ya itulah. Dia ngobrol kan. Dia ngobrol, udah gitu dia lihat teman saya. Udah punya keluarga, udah punya apa, dia sampai ngomong, aduh seandainya kasih aja 10% lah setidaknya anak saya tuh mirip anak kamu gitu, saya mau udah bersyukur. Anak dia narkoba, kerjaan bolak-balik kalau nggak penjara, kalau nggak rehabilitasi, kerjaan nyolong, kerjaan ini, kerjaan itu, aduh itu udah jadi tawan. Itu benar-benar kutuk, saudara. Dan ini yang main-main, ini tentang uang, saudara. Lanjut. Suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu dan segala hasil jerih payahmu. Engkau akan selalu ditindas dan diinjak. Segala pohon-pohonmu dan hasil bumi akan diduduki oleh kaum belalang. Hasil kita habis. Itulah betul. Dan stres, saudara. Engkau tidak akan mendapatkan ketentraman dan tidak ada tempat berjejak bagi kakimu. Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu, dan jiwa yang merana. Satu kata, stres. Yesus di atas kayu salib, sebelum di Taman Getsemani, dia pada saat dia berdoa, stresnya keluar, darah itu dicurahkan. Itulah kenapa kita lihat Yesus. Itulah kenapa kita nggak perlu stres lagi. Pembuluh darahnya itu sampai pecah. Kebayang nggak itu stres sekencang apa? Pembuluh darahnya. Jadi dengan kata ini mukanya segini udah darah semua. Di mana ada kelenjar keringat, di situ pecah, pecah sampai pembuluh darah. Itulah Yesus tanggung. Hidupmu akan terkatung-katung siang dan malam, dan kamu akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Panik attack. Tadi di kesaksian yang tadi diberitakan, dia selalu panik attack. Bangun pagi, wah, pagi, saya ngapain? Gak bisa tidur. Baru mulai bisa tidur sebentar dan semua panik, selalu nih, panik. Tuhan akan membawa engkau kembali ke Mesir dengan kapal melalui jalan yang telah engkau tidak akan melihat lagi, dan di sana kau akan menawarkan diri sebagai musuhmu, sebagai budak lelaki dan budak perempuan. Tetapi tidak ada pembelinya. Ini adalah penutup kutubnya. Kita akan menjadi budak dan nggak ada yang tertarik sama kita. Bayangin, kita udah jual, nggak ada harganya, tapi nggak ada yang tertarik. Disitulah saya selalu ngomong gini, Yesus yang akan selalu membeli saudara. Kenapa saya selalu kenapa pagi ini saya lagi memberitakan tentang itu? Saudara-saudara, lihat di Galatia tadi, Yesus menanggung semua kutuk saudara. Kalau saudara melihat ada sesuatu hal yang lain, lihat Yesus. Pergunain iman saudara. Karena gambarannya iman di sini saya akan kasih lihat. Ini adalah biji sesawi, saudara. Kalau dulu waktu kecil belum ada internet, susah saudara lihat biji sesawi kayak apa. Ini bentuknya kecil. Produknya biji sesawi itu adalah mustard. Kalau yang di hotdog itu yang kuning-kuning, warna kuning, asam. Nah itu produknya. Lukas 17 ayat 5 dia bercerita, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ya kan, kita butuh, Tuhan saya butuh dong, saya nggak mau mendapatin itu semua, saya butuh iman saudara. Saya butuh iman Tuhan, saya pengen hidup di dalam kelimpahan. Maka berbeda dia ngomong, tambahkan iman kami. Saudara-saudara, ini saya dapat malam ini pas kemarin persiapan.
Saya pengen saudara-saudara nangkep. Ini ayat ini sebenarnya sangat simpel, tetapi karena kita terlalu mikir kebanyakan jadi aneh. Oke. Jawab Tuhan, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah engkau di dalam laut, maka ia akan taat kepadamu. Iman biji sesawi, jangan kita berpikir bahwa enggak, kita iman kalau itu bisa terjadi, iman kita sebesar apa, sebesar sel kayak. Enggak, saudara, bukan itu pemikirannya. Selalu adalah kalau pemikirannya kita itu bentaran. Tapi kalau pemikirannya dimulai dari Yesus, itu kasih karunia. Yesus bisa lakukan apa untuk kita. Jadi gampangnya gini, Tuhan bilang, jadi saya bertanya, murid-murid bertanya, Tuhan tambahkan iman, saya butuh iman, saya pengen punya kuasa. Dan Tuhan menjawabnya, kalau kamu punya iman biji sesawi, kecil, nggak ada artinya, petan, paling kecil diantara semua biji-bijian, yang bilang, kamu dapat berkata. Jadi saudara-saudari, iman biji sesawi adalah itu saudara. Saudara nggak perlu mikir banyak-banyak, nggak perlu susah banyak-banyak. Ketika saudara dapetin yang nggak enak itu, yang saya udah list banyak-banyak itu, yang sebenarnya masih banyak, cuman ya itu udah nggak enak, kalau bisa diceritain lebih lanjut. Saudara-saudara ngomong, saudara ngomong, nggak usah dipikirin saya harus begini, no, ngomong. Bisa enak kadang di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Perlu makan apa? Makanlah apa? Habis itu makan di dalam terhadap keuangan bisa kurang, di dalam nama Tuhan Yesus setiap apapun yang dikerjakan oleh tangan saya berhasil. Terhadap keluarga diberkatilah anakku, semakin hari semakin besar, semakin kuat. Terhadap istri, kamu akan bertambah cantik. Lu bertambah luar biasa. Lihatlah istri saya begitu cantik sekali. Terima kasih saudara-saudari. Dan efeknya saudara-saudari, dari biji yang kecil itu, dari yang cuma ngomong segampang itu digambarkan adalah efeknya adalah pohonnya itu paling besar, besarnya besar banget. Segampang itu, sesimpel itu. Kita cuma tahu bahwa Tuhan sayang sama kita, dan kita dengarkan hanya Tuhan sayang sama kita. Dan terhadap masalah kita ngomong hanya itu. Ya. Semoga Tuhan Yesus memberkati saudara, dan ini bisa menjadi berkat bagi saudara, dan hidup kali itu saudara bisa nikmati hari demi hari. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.